Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Caramel Popcorn, channel spesialis yang khusus bahas film-film Asia terbaik yang berisikan cewek-cewek Asia cantik dan seksi cuy. Mantap nih. Karena kalau bukan film Asia, bukan Caramel Popcorn. Kalau bukan cewek Asia seksi cangkul-mencangkul di tower provider, nih juga bukan Caramel Popcorn namanya ya. Kenceng sinyal internet nih, mantap nih dah. Apa lagi nih? Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance dari Jepang lagi nih, yang berjudul Beautiful Fallen tahun 2020 cuy. Film yang berdurasi tayang 2 jam 55 menit ini rilis per tanggal 15 Mei tahun 2020. No, bayangkan nih 3 jam cangkul-cangkul nih, rebeh-rebeh datu pinggang. Dan dibintangi oleh Mbak Imut berlesung pipit berambut pendek, sering disebut namanya tapi belum pernah direkap filmnya. Apa nih, pantun kapan nih? Yaitu Mbak Sukasa Awi cuy. Berkisah tentang seorang pria yang ingin menghabiskan bulan madunya di kampung halaman masa kecil di mana tempat orang tuanya berada. Berniat ingin membuat sang istri bahagia. Pria ini malah mengalami nasib naas saat sang ayah malah tertarik dengan istri tercintanya. Apakah yang akan terjadi kepada pasangan suami istri ini di ending cerita? Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja dah kita gas ke pembahasannya cuy. Yo, sashiburi, minna okasan. Komen ne chotto kinata da kedo, joban daro taijobu desu ka? Astaga, anjir suara motor cu, masuk. Gini nih, punya tempat baru nih, kayak begini nih, nggak bisa. Apa nih, anjir banyak banget suara motor, sumpah gue. Bodoh lah. Di awal film kita akan diperlihatkan sepasang suami istri yang baru saja menikah, yang berjalan menyusuri jalan kenangan tanpa ada berujung. Sang suami mata merem kacamata 15.000 bernama Hiroto, dan sang istri imut-imut manja ngomong ngeliat yang listrik bernama Sukasa Aoi. Hari itu diceritakan kalau Mbak Awi sangat senang meskipun suaminya hanya mengajaknya berbulan madu di desa, tempat di mana orang tua Hiroto berada. Ketika sudah sampai, berhubung tidak ada orang yang menjawab tadaimanya, Hiroto pun hanya bisa bengong sambil menyundul-nyundul miring karena takut salah masuk rumah. Meskipun tidak begitu yakin kalau itu adalah rumah orang tuanya, Hiroto pun bodoh amat dan langsung melepas sepatunya karena sifat cuek bawaan dari lahir. Beberapa saat, terlihat seorang wanita mengintip-ngintip dari dalam, yang ternyata benar itu adalah ibunya Hiroto. Hal mencurigakan pun terlihat saat cerita baru dimulai, ketika ada seorang bocil yang bernama Shinchan yang tiba-tiba keluar terburu-buru dari dalam rumah. Meskipun kita semua suujon kalau Shinchan beres cangkul gergaji dengan ibu Hiroto, Hiroto yang matanya tidak terlalu jelas melihat, ia pun tak menyadari akan hal itu dan bersikap biasa seperti tidak terjadi apa-apa. Di dalam rumah, saat sang ibu menyiapkan minum untuk Hiroto dan Mbak Awi menantunya, Hiroto yang tak merasakan keberadaan ayahnya, ia pun bertanya kemana sang ayah pergi. Pucuk dicinta Wulan pun minggat. Sesaat membahas ayahnya, sang ayah malah tiba-tiba muncul dan langsung memamerkan kepala botaknya. Bapak botak Profesor X-Men yang tidak disebutkan namanya ini, kita kasih nama Jamil aja ya. Jamil aja dah, yang jual lalapan di Nakula nih. Melihat Profesor X-Men tiba-tiba melirik bola-bola salju Mbak Awi dan tak tahan mendengar modus gombalan sang suami, ibu Hiroto pun bergegas pergi karena kesal dan silau melihat kepala suaminya. Malamnya, saat Mbak Awi selesai berberes dan bersiap untuk mandi, Mbak Awi pun terganggu akan adanya hawa jahat yang ternyata itu adalah kekuatan dari sang profesor. Berhubung masih mempunyai banyak waktu karena akan menginap di rumah itu selama 5 hari, Hiroto pun berencana ingin mengunjungi teman masa kecilnya yang bernama Yoshida pada besok paginya. Akan tetapi saat sudah bersiap pergi dengan Mbak Awi istrinya, Hiroto malah mendengar suara jeritan Profesor X-Men ayah botaknya yang terdengar kesakitan dari dalam rumah. Dengar hal itu, Hiroto pun bergegas berlari untuk memeriksa dan menemukan ayahnya tergelincir akibat kepalanya yang terlalu licin. Hiroto yang sayang dengan kepala ayahnya,
Ia pun bilang kalau ia akan tetap di rumah dan mengurungkan niatnya untuk pergi ke rumah Yoshida temannya. Mbak Awi yang juga prihatin melihat Pak Jamil penjual lalapan, ia pun menganjurkan mengambil jalan tengah kalau Mbak Awi yang akan menjaga Profesor X-Men agar Hiroto bisa menemui teman kecilnya. Keputusan Mbak Awi itu pun membuat kakek Saitama terlihat senang, yang membuat kita semua curiga kalau adegan tergelincir kepala licin hanya sandiwara Profesor belaka. Setelah menempelkan koyo cabe beli 5 gratis 1 32.000 ekstra gratis ongkir, Mbak Awi yang tak melihat Ibu Hiroto di rumah pada hari itu, ia pun bertanya kemana sang ibu mertua pergi. Dengar hal itu, dengan sedikit cuek Pak Jamil pun menjawab, paling-paling istrinya sedang asik berada di rumah Shinchan bocil, yang ternyata kecurigaan kita semua benar kalau sang ibu sudah berselingkuh. Prihatin mengetahui keadaan Pak Jamil penjual lalapan yang sebenarnya, Mbak Awi pun dengan baik menerima ajakan Profesor X-Men yang meminta ditemani untuk minum-minum pada siang itu. Niat jahat Profesor X-Men mutan terkuat pun terungkap saat Mbak Awi merasakan pusing di kepalanya yang membuatnya pingsan karena ternyata gelas yang ia pakai sudah diberi obat bius oleh bapak rambut 0%. Melihat menantu cantiknya terkapar tidak sadarkan diri, dan keadaan rumah saat itu lagi sepi, mutan pengendali pikiran ini pun berjalan maju untuk menutup pintu agar bisa leluasa cangkul gergaji dan menyalakan kamera untuk dokumentasi. Lalu saat cangkul gergaji perdana berdurasi tayang 50 menit berakhir, malamnya Mbak Awi pun tak bisa tidur dengan nyenyak karena sudah terlanjur merasakan kekuatan lele-lele tambak punya mutan terkuat. Berbekal ancaman video dokumentasi akan diperlihatkan kepada Hiroto suaminya. Dengan bertawakal dan berserah diri, Mbak Awi pun terpaksa harus menghadang serangan ikan toman milik bapak Profesor mutan botak yang bertubi-tubi melilit badannya. Dan filmnya pun berakhir dengan Hiroto yang akhirnya malah memutuskan untuk tinggal menetap di rumah orang tuanya, yang membuat Mbak Awi harus siap mental menghadapi serangan ular laut pesepak bola Shaolin Soccer, cuy. Aduh. Apa nih? Oke guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan film Asia kali ini ya. Ini buat kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film SSNI Strip 781 di Google Chrome, cuy. Dari film ini kita bisa belajar, nah mantap nih, jadi demi teguh lagi ya. Saat kita mulai mempercayai orang lain, orang terdekat atau siapapun, semua itu akan berujung menuju kepada dua hal, teman hidup atau pelajaran hidup. Maka dari itu, kita sebagai manusia, ada baiknya mari saling mengingatkan untuk tidak terlalu mudah memberikan kepercayaan kepada siapapun. Karena tidak semua orang bisa menjaga kepercayaan yang telah kita berikan, cuy. Mantap nih gua nih. Seperti biasa nih gua mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah nonton, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe ke channel Caramel Popcorn. Kita juga punya channel Caramel Popcorn yang kedua, kalau kalian mau subscribe silahkan, linknya ada di deskripsi, cuy. Nanti kita bakalan bahas film-film Asia yang bagus-bagus lagi ya. Mungkin segini aja untuk kalian nih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Demis sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye-bye.